Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Makkah sampainya malam, singgah sebentar ke kota Yaman. Dari caranya menjawab salam, sepertinya masih kekenyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul syiyam wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li ummati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita masih diberinya nafas, masih bisa berpuasa Ramadan, masih bisa mendirikan sholat isya berjamaah, dan yang paling penting masih ada iman dan Islam di dalam hati kita. Mudah-mudahan iman dan Islam ini akan terus ada sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berlimpah salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada suri tauladan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini termasuk dalam syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, takmir Masjid Muhtadin, ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang saya muliakan, dan insya Allah kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubur-ubur ikan lele. Poros dulur pripun kabari. Sehat Bu? Dispunji sampun cair THR dereng? Dereng di? Kabarnya gaji ke-13 dipotong, ditiadakan kabarnya Pak, karena efisiensi. Pertama, saya aturkan sugeng siang Ramadan. Malam ini malam ke-4. Mari kita berpuasa dengan gembira, dengan penuh sukacita sampai hari kemenangan tiba. Kedah sumringah Pak, nek cara Jawa niki sumringah. Ya. Jenengan senang mboten Pak? Panggih Ramadan, senang nggih? Ada beberapa golongan yang senang ketika bertemu Ramadan. Pertama sinten Bu? Bakul gorengan. Gitu. Ajeng sinten? Bakul es. Bakul kelambi. Ustad Pak, jobe akeh Pak. Ketua takmir jobe akeh Pak. Mau bar saking Bantul Pak. Wes. Ya nek kula tak batasi. Ya.
Neng ketua takmir tau ngendika, urip-urip ana masjidmu, rasa mbok uripe masjid wong. Itu yang senang. Ada yang belum move on kalau kita ini sudah berada di bulan Ramadan, masih banyak. Ya, masih. Sehingga puasnya itu neng puasa mau melu-melu tak. Jadi ikut-ikutan. Nah, ini sebagai motivasi bahwasannya tidak semua orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan, mungkin doa kita yang dikabulkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma ya, bertemu. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit. Kan ada apa nggih? Ada viral di media sosial itu, langit kan doamu. Ketika doa kita ini sudah tidak terdengar di bumi, maka kini saatnya kita perdengarkan doa kita ke langit. Abwab ini kok jamak dari kata babun. Babun pintu, abwabun banyak pintu. 7 lapis langit siap menerima doa kita. Dari hadis ini para ulama ngendikan apa? Mustahil doa seorang hamba ditolak di bulan Ramadan. Mustahil. Tapi masih ada yang ditolak doanya. Karena apa? Karena 3 perkara. Nabi naik ke atas mimbar. Dulu mimbar Nabi ini wonten 3, Pak. Tangganya wonten 3. 1, 2, 3. Ini demi memuliakan Nabi. Ini mong setunggal toh. Karena nggak ada Nabi. Adanya cuman ketua takmir. Ya. Begitu Nabi naik ke tangga pertama, Nabi diam sejenak, lajeng ngendika, amin. Naik lagi ke tangga berikutnya, Nabi diam, lajeng ngendika apa? Amin. Naik sampai di tangga paling atas, Nabi diam, lajeng ngendika. Ning aja ditiru-tiru, Pak. So jenengan naik mimbar, amin, amin, amin aja kan. Begitu selesai menyampaikan khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad amanta minad doa. Engkau telah mengaminkan sebuah doa. Nun sewu, kira-kira doa apa sing panjenengan aminkan? Lalu Nabi ngendikan apa? Barusan Jibril datang. Kemudian Jibril berdoa 3 perkara. Pertama, syaki abdun aroda syam walam yughfar lahu. Celakalah seorang manusia bertemu dia dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Nauzubillah. Kenapa? Dia berpuasa neng boten salat. Kita salatnya namung malam pertama lan malam takbiran. Sholat buka tutup, Pak. Puasa yang boten sholat. Nah, ini tidak betul. Ya. Kedua, dia berpuasa tapi tidak menjaga lisan dari rofas. Rofas niku nek cara jone ngomong sing saru. Nah, itu tidak menjaga rofas. Ketiga, tidak menjaga lisan dari ghibah. Ghibah niku, Bu, semakin kecil volumenya, semakin valid beritanya. Nah, gitu. Dan terus nih ibu-ibu sampun ngeten iki, Pak. Kayak ngerti ora? Nah, itu valid. Valid, Pak. Tapi nek masih bersuara, nah, itu belum valid. Ghibah itu menghancurkan pahala puasa. Sehingga kata Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Ya. Mong nahan lapar kalih haus tok, jadi tidak mendapatkan pahala. Kalau nek panjenengan ada yang ngajak apa nggih ribut kalih tanggane, wonten buat Pak tangga iki seneng ngajak ribut Pak, wonten Pak. Amin-amin jebang baik. Gitu. Nek misalnya wonten sing ngajak ribut Bu, jenengan ngendika, faqad inni shaim. Ngapunten, kula isih puasa. Lah terus engko bar magrib lanjut ya. Ya.
bertarawih. Nah, katakan saya sedang puasa. Jaga lisan. Karena puasa itu menahan yang halal, Pak. Bukan menahan yang haram. Menahan yang haram mudah, Pak. Tapi menahan yang halal, makan, minum, nun sewu bercampur, gitu, itu kan halal. Tapi ditahan di bulan siang Ramadan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, syaki abdun, celakalah seorang manusia, arada walidayhi au ahadahuma, dia bertemu dengan orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, akan tetapi tidak menjadikannya peluang masuk ke dalam surga. Kenapa? Medit, Pak. Anak sing medit kali yang sepuh wonten mboten Pak mriki, Pak? Wonten mboten? Mboten. Alhamdulillah. Medit, Pak. Yang anggere apa iki sing dijajake koncone, Pak. Ning bapake medit. Mudah-mudahan enggak ada. Iki teng luar kasihan. Teng kasihan mboten. Yang ketiga kata Nabi, syaki abdun zukir ta'indahu walam yusalli alayya. Celakalah seorang hamba yang disebutkan namaku tapi dia enggan berselawat kepadaku. Mula tang bulan puasa niki Pak, kata-kata ingkang sholawat, ya, banyak berselawat. Nah, ini mumpung masih di awal Ramadan, saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, pertama yang batalkan puasa, aklu wasyarbu, makan, minum dengan sengaja. Nek mboten sengaja berarti hadiah dari Allah. Nanti setelah witir Bapak doa, ya Allah, tolong besok jadikan hamba lupa makan dan minum. Jadi besok jenengan makan, minum, kelupaan. Kalau baru suapan pertama, muntahkan. Baru suapan pertama Pak, wonten sisa makan sahur, jam 12 jenengan maaf. Wah, aku puasa langsung muntahkan. Kalau suapan ketiga, tidak perlu dimuntahkan. Kalau suapan sudah 2 piring, batal Pak. Batal gitu ya. Batal. Jadi nggak ada cerita yang 2 piring lagi kelingan mati. Pertama itu, yang kedua, khurujal ma'i minas sulbi. Keluarnya nun sewu mani secara sengaja di siang hari. Kalau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, muntah sengaja, nah itu membatalkan puasa. Kalau muntah karena sakit dan dia masih tahan, tidak mengapa dilanjutkan. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Haid pasti batal. Kalau nifas tergantung. Lebih dari 60 hari itu bukan nifas. Namanya itu isti'adah, ya. Lebih dari 60 hari dia sudah boleh sholat, boleh baca Quran, boleh haji umroh, boleh i'tikaf, boleh puasa. Neng nun sewu kedah diperiksa kiteng dokter karena itu penyakit. Ya, di Indonesia ini umumnya darah nifas itu tidak lebih dari 2 bulan. Kalau 2 bulan kedah periksa teng dokter kandungan. Ampun teng dokter syarat. Mulai nek dokter kejiwaan. Ya. Kemudian menjadi gila. Di sini ini bojone Pak. Wah, nggrowo di sini ini Pak. Ngerti-ngerti gila. Wah, itu puasanya batal. Berikutnya riddah. Riddah niku murtad. Murtad maksimal 3. Murtad bersyahadat, murtad bersyahadat, murtad sudah tidak bisa lagi bersyahadat. Maksimal 3. Ada di Quran di 2 surah dijelaskan. Kemudian berniat untuk berbuka, niat tok Pak, ternyata membatalkan. Nah, endi sih enten sing cah cilik pun di nek niat tok niku membatalkan. Kita diterima puasa Ramadan karena berniat di malam hari. Batal puasanya karena berniat di siang hari. Hati-hati dengan niat. Kemudian ngerokok, ahli hisab, ahli nujum. Biasanya nek tiang rokok itu kali ahli nujum. Nah, termasuk vape
rokok listrik niku membatalkan puasa. Yang kemudian jima. Lalu apa saja yang tidak membatalkan puasa? Pertama, mengakhirkan mandi hingga terbit fajar hatta tatlu asyams. Mun sewu Pak, manten anyar Pak. Encang kula wonten sing nembe imah-imah mau. Engkau gitu. Manten anyar bar witir enggak sengaja. Wonten sing mboten sengaja wonten. Enggak sengaja Pak, bercampur dengan istri. Ya namanya manten anyar loh Pak. Ketiduran, bablas, pas bangun niku sampun aja subuh. Istrinya marah, goro-goro sampeyan Mas. Lah bapak ya sampeyan gelem kok. Ribut ya. Maka itu cukup mandi neng resikonya boten napa? Boten sahur. Biasanya jam 10 sampun kaliran ya. Pucet Pak, pucet putih. Jenengan kok pucet? Mau esok boten sahur. Kemudian berkumur-kumur. Kumur-kumur dengan air putih, kumur-kumur dengan teh, susu batal. Kumur-kumur napa niku teng wudu, nah itu enggak apa-apa. Dan pastikan kalau kumur-kumur 3 kali, yang keluar juga 3 kali. Kalau keluarnya sekali berarti yang 2 ditelan. Batal, Pak. Ya, dan pastikan dia tidak kumur-kumur dengan air teh utawi susu. Nggak boleh kopi, Pak, batal. Istinsyak, nek cara Jawane napa? Sisi nggih, sisi. Masukkan air ke hidung. Itu makruh di bulan Ramadan sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kemudian mandi di tengah hari puasa. Nek mandi teng kolam jam 09.00 masuk, jam sekawan pulang kuwi batal, Pak. Renang, rendam batal. Cuman sekedar mandi untuk mensucikan badan, bukan niat untuk menyegarkan badan. Kalau niat untuk menyegarkan badan itu karohah, makruh, dibenci sama Allah. Bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Kemudian, ini emak-emak garis keras, nyicipin makanan. Di luar bulan Ramadan tidak pernah nyicipin. Sekarang enak ya syukur, enak ya sakarepmu. Begitu di bulan Ramadan Pak, satu menu 3 kali cicip. Kadang ada yang nyicipin pakai sendok. Kalau nyicipin pakai sendok, batal, ketelan Pak. Kalau cuma di ujung tok, maka dia tidak membatalkan puasa. Nyicipin makanan, memakai parfum, wangi-wangian, silahkan. Kemudian siwak, sikat gigi, ini sunnah. Sebelum sholat itu sunnah, makanya kita dianjurkan berwudu dari rumah supaya tiap langkah dihitung pahala, diangkat derajatnya, dihapuskan satu dosa. Wonten sing tanglet lah nek numpak motor piye Ustaz? Wonten sing gatoke Pak, tergantung sumbu napa? Sumbu roda gitu. Wallahu a'lam. Saya jawabnya wallahu a'lam. Kemudian menggunakan celak. Nabi sebelum tidur niku Pak bercelak, tapi di bawah bulu mata, bukan di alis. Ketika kita tidur, roh kita keluar, Pak. Keluar. Ada yang Allah tahan, jenenge bablas. Ada yang dikembalikan. Kalau kita bercelaknya di alis, nanti rohnya bingung. Iki sopo toh? Akhirnya bablas, Pak. Ketika ditanya, ngopo suamine ninggal goro-goro apa? Goro-goro celaan gitu. Nah, celaknya Nabi itu di bawah kelopak mata. Ini ibu-ibu kalau mau tidur dandan sing ayu, Bu. Neng bapaknya kudu ngragati. Gitu, Bu. Nggih, Pak. Ya, jangan sampai kondangan ayu. Jagongan ayu. Ngerumpi wayu. Pas tidur kados kuntilanak gitu. Dene rambutnya di uang den. Yang terakhir, menggunakan tetes mata. Menggunakan tetes mata tidak membatalkan puasa. Mun sewu nek kopokan ngangge tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Siapa yang kopokan itu Ustaz? Bertetangga dengan masjid, tapi ketika azan berkumandang dia tidak ke masjid. Wonten Ustaz teng mriki,
Wallahu a'lam. Jenengan sing ngertos. Ya, dia muslim, bertetangga dengan masjid, ketika azan berkumandang tapi tidak mendirikan sholat ke masjid. Wa fi uzunihim waqra. Ya, suntik tidak membatalkan kalau dia tidak mengandung nutrisi. Infus di rumah sakit itu ada nutrisinya, namanya NaCl, dia membatalkan. Suntik neurobion, nggak boleh, batal. Suntik non-sewu insulin, batal, karena dia mengandung nutrisi. Ambil sampel darah, tidak membatalkan puasa. Nonton TV kabarnya membatalkan puasa. Kalau nonton TV-nya di rumah makan Padang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup saya ada pantun. Ya, ke pasar Gamping membeli semangka. Besar buahnya, rasanya legit. Jauh-jauh sekolah ke Amerika, pulang-pulang ngoplos pertalite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.